karya aku, apa yang aku buat, yang aku perjuangkan bertahun-tahun, dan segitu lamanya, bisa jadi warisan buat orang-orang yang aku sayang. Dan kalau misalnya kayak, ini aku penasaran aja sih, kalau misalnya kayak ini kan aku juga merasakan ini terjadi setelah aku memasuki kepala 3 gitu loh, Dok. Itu ngaruh juga nggak sih mungkin? Apa pendapat Tanayu tentang beauty inside out? Halo sahabat Glow Skin, welcome to Glow Skin Podcast. Saya Dr. Nanang Masrani. Kali ini kamu akan mendengarkan banyak cerita tentang kehidupan, kesehatan, dan tentu saja kecantikan. Tamu kita sudah hadir, tamu spesial Tanayu. Hai Dok, halo semua. Hai Tanayu, Hai, Dok. thank you for coming. You're welcome, thank you for Apa kabar? Baik, dokter apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita ngobrol banyak tadi tentang Tanayu ya. Oke. Nah, kalau kita flashback, Tanayu kan terjun ke dunia hiburan, main film. Kemudian sekarang jadi nyanyi. Cerita dong ke sahabat Glow Skin, sepak terjangnya bagaimana sih? Gimana ya? Pokoknya aku tuh mulai terjun ke dunia entertainment itu sekitar umur 16 tahun. Wow, so young. So young. Awalnya itu sebenarnya nggak sengaja, bukan sesuatu yang diniatkan gitu. Pada awalnya gara-gara lagi jalan-jalan ke mall, terus ada kayak talent scout gitu, terus dia nyamperin. Sebenarnya sebelumnya aku udah pernah beberapa kali samperin sama talent scout, tapi waktu itu masih lebih kecil dan masih belum punya keberanian juga kan. Terus dia cukup bersikuku mau ajakin aku casting iklan, terus akhirnya dia kasih kartu nama dan dia hubungin orang tua aku. Oh ya? Untuk memastikan bahwa kita bener kok gitu. Jadi akhirnya ya udah dari situ. Sejak dari situ mulai casting ditemenin sama orang tua. Iya. Untuk iklan ya udah gara-gara terus dapat beberapa iklan. Very lucky. Mulai beberapa iklan, it's not that easy juga kan. Ada yang nggak dapat, ada yang enggak gitu. Tapi lumayan menurut aku awalnya jalannya cukup smooth juga lah gitu. Terus akhirnya ada salah satu gongnya ada di salah satu iklan provider di masa itu ya, sekarang udah nggak ada. Terus gara-gara itu akhirnya aku ditawarin main sinetron. Wah. Gitu. Tapi kalau nyanyi itu emang sesuatu yang aku udah tahu dari kecil bahwa I wanna be a musician, I wanna be a singer. Itu dari kecil aku emang udah aware akan itu gitu. Nah, kalau orang-orang yang sering nonton TV pastinya nggak asing lagi dengan wajah Tanayu yang muncul di banyak commercial break, ya kan? Kemudian sinetronnya juga banyak dan sekarang juga nyanyi. Dulu ada rasa takut nggak? Apalagi kan masih muda banget ya, masih 16 tahun dan ditawarin sama orang asing seperti itu. Apa yang terfikir waktu itu? Waktu itu kalau waktu yang pertama kali akhirnya aku mau itu karena emang aku ambil karena dia memberikan kartu nama dan dia bilang kalau kamu mau lebih yakin minta orang tua kamu menghubungi nomor ini dan datang bersama orang tua. Jadi emang dari awal dia berusaha meyakinkan aku bahwa enggak, kita benar kalau gitu, kayak emang tidak ada modus-modus lain gitu. Jadi emang dari dulu setiap sampai aku udah cukup dewasa baru orang tua aku bener-bener membiarkan aku pergi syuting segala macam sendiri tuh udah lumayan. Di umur berapa itu? 20 berapa ya? 23 ke atas. Oh wow, jadi masih ditemenin waktu itu ya? Iya, jadi pokoknya sampai aku terutama waktu masih SMA ya. SMA, terus sampai aku udah lulus SMA itu juga sampai main sinetron pertama itu semua orang tua yang ada di lokasi syuting tuh saling kenal. Iya? Iya, karena semuanya nemenin anak-anaknya gitu. Oh. Gitu. Jadi orang tuanya juga saling, kadang-kadang kita pergi bareng, orang tuanya juga pergi karena mereka semua jagain kita semua, anak kan masih belasan tahun, early 20s gitu kan. Orang tua support banget waktu itu? Iya, support banget sih. Dari awal ya?
Yeah. Dari awal support banget. Yeah, very lucky ya. I thought that karena banyak orang yang orang tuanya juga nggak support gitu loh. Banyak loh, yeah, banyak. Ya kan nggak support. Terus pengennya fokus sama sekolah aja, misalkan kayak gitu. Aku dulu sebenarnya bunda aku karena orang dari dunia pendidikan. Ya. Untuk aku akhirnya bunda memutuskan bahwa bunda aku mau fokus di dunia ini, itu juga aku butuh meyakinkan dia cukup lebih ekstra gitu dibanding sama ayah aku, karena ayah aku dari dunia seni. Jadi dua dunia yang berbeda. Yang berbeda. Yeah. Jadi ya udah, karena ya aku ada argumen yang cukup baik gitu aku berikan ke bunda aku, jadi akhirnya ya udah dia setuju gitu. Dan dia juga intinya dia harus tahu juga orang-orang yang ada di dunia ini siapa aja. Jadi kalau syuting apa segala macam dulu atau kayak recording ya apapun lah itu mereka tahu gitu. Karena banyak orang tua yang takut nanti pendidikan malah terbengkalai gitu kan. Terus kemudian malah lebih prioritaskan dengan keasikan dengan kerjaan. Jujur aku iya sih. Tapi apa yang Intan Ayu tarik dari perjalanan tersebut? Dalam perjalanan tersebut yang aku tarik, kita bisa belajar dari mana aja. That's right. Iya, tapi yang penting setiap proses kita aware bahwa ini proses pembelajaran. Dan maksudnya kayak belajar bisa di sekolah ataupun tidak di sekolah, tapi semua ada konsekuensinya. Iya, betul. Maksudnya ya dengan aku yang mungkin tidak punya latar belakang pendidikan yang dengan title pendidikan. Iya. Yang itu mungkin bisa membuka kesempatan-kesempatan di lapangan kerja yang dunia kantor atau dunia kedokteran, dunia yang emang membutuhkan latar belakang pendidikan dengan title dan dengan keahlian yang harus dipelajari benar-benar. Betul. Nah kalau dunia seni kan punya dua jalur tuh, jalur learning by doing atau jalur sekolah. Nah gitu, jadi menurut aku ya dua-duanya ada plus minusnya. Tapi kalau jadi karena dengan aku tidak mengambil jalur pendidikan yang tidak menyelesaikan jalur pendidikan yang formal, jadinya kesempatan aku di dunia yang harusnya aku bisa dapatkan di pendidikan formal itu jadi mungkin agak lebih sulit gitu. Tapi artinya aku harus benar-benar tahu dan aware bahwa struggle yang aku hadapin atau tantangan yang aku hadapi dengan pilihan aku. Gitu. Oke. Jadi pernah dengar nggak ada istilah universitas kehidupan? Indeed, pernah. Ya, jadi tidak semua harus di bangku sekolah sebenarnya. Justru kehidupan kita itu mengajarkan banyak hal yang tentunya tidak kita pelajari di bangku sekolah atau bangku kuliah. Jadi lulusan universitas kehidupan ini jauh lebih tough sebenarnya. Amin ya. Bener kan? Amin. Iya gitu. Jadi ya tidak semua memang yang kita bilang harus dengan gelar dan sebagainya, dengan bakat yang given ya, yang diberikan ke Tan Ayu, bahkan bisa nyanyi, itu kan suatu yang luar biasa. Dan tidak semua orang bisa loh. Jujur, saya pernah ikut casting dan nggak pernah keterima. Karena nggak bisa acting. Tapi untung jadi dokter kan, Dok? That's right. Terus akhirnya orang tua suruh, udah kamu jadi dokter aja. Dan aku tuh selalu mikir gini loh, Dok, kayak orang tuh ada bakatnya kan macam-macam ya. Kayak mungkin Tuhan kasih aku bakat nyanyi di dunia seni. Nah, ada orang yang emang karena orang untuk jadi dokter aja kan kayak harus punya kayak secara physically misalnya kayak keahlian tangan apa segala macam, itu tuh juga given gitu loh, given yang akhirnya tapi emang harus digali melalui pendidikan formal gitu. Betul. Jadi kalau menurut aku tuh kayak everyone has their own gift yang intinya kita harus aware atau tidak. Dan mau belajar atau tidak gitu. Iya, benar. Dan saya lihat Tan Ayu sosok yang pastinya sangat ingin belajar terus ya. Harus sih. Ya, karena every time saya lihat postingannya, kontennya, banyak hal yang kita bisa pelajari dari Tan Ayu di situ. Oke, terus kemudian nyanyi. Kenapa dari dulu suka nyanyi, akhirnya nyanyi karena ada kesempatan atau bagaimana? Aku dari kecil suka nyanyi, suka nulis lagu dari kecil. Wow. Emang suka nulis, aku memang suka nulis dasarnya. Terus ngeband segala macam lah dari SMP, SMA. Paduan suara. That's my dream. Iya, oh ya. Tapi saya nggak pernah bisa di situ. Karena nggak bisa nyanyi dan nggak bisa main alat musik. Lagi-lagi jadi dokter. Oke, terus kemudian akhirnya bisa manggung pas dari SMA. Dari sebenarnya waktu bahkan aku SD udah paduan suara gitu-gitu. Jadi dari kecil memang udah ke situ lah gitu, arahnya udah kelihatan. Terus pas udah lulus, ya justru yang bikin aku sempat break dari cita-cita itu karena syuting. Gitu. Jadi lebih pilih syuting dulu. Waktu itu ya pilih syuting dulu, terus kan emang waktunya juga bener-bener
hampir padat banget kan dok, iya gitu, benar-benar padat sekali. Terus dan lagi senang, lagi keasikan gitu, lagi apa ya, lagi menikmati dunia baru gitu. Tapi in the other hand, aku tetap sebenarnya masih ada lagu-lagu yang aku kerjain, tapi emang kayak nggak bener-bener di apa ya, nggak ngoyo waktu sebelumnya gitu. Ya udah, tapi begitu udah selesai kontrak kerja sama aku di production house yang waktu itu, terus aku pikir ya udah aku mau ngelanjutin cita-cita aku yang dulu gitu. Jadi ya udah dari situ aku balik lagi. Tapi itu juga prosesnya panjang banget sampai aku nemuin karakter bermusik aku yang sekarang gitu. What is your biggest dream? My biggest dream, karya aku, apa yang aku buat, yang aku perjuangkan bertahun-tahun dan segitu lamanya, bisa jadi warisan buat orang-orang yang aku sayang. Wah. Jadi nggak menghasilkan buat aku aja, tapi menghasilkan buat anak, buat cucu, buat semua. Legacy ya, legacy. That's amazing. Itu sebuah impian yang luar biasa. Amin, Kita berharap semoga itu tercapai ya. Amin. Ya. Nah, Intan sering banget manggung, kemudian terus ngurus keluarga juga. Bagaimana cara ngatur waktunya? Ngatur waktunya. Ya. Kalau menurut aku, salah satunya aku punya privilege menurut aku ya, dimana aku ada suami yang benar-benar support aku, dia support karir aku, support kita benar-benar dari awal udah sepakat bahwa kita membesarkan anak sama-sama, punya anak pilihan kita berdua, jadi nggak saya aja yang bertanggung jawab atas itu gitu, jadi kita sama-sama lagi. Jadi kalau misalnya saling support. Kalau emang lagi aku ada manggung, ya kalau emang suami aku lagi bisa turun tangan langsung, misalnya dia dari kantornya bisa bekerja di rumah atau gimana ya, kita pokoknya saling support lah gitu dengan cara masing-masing. Dan di sisi lain juga ada orang tua juga yang bisa support juga gitu, oma-opanya gitu. Dan aku kebetulan emang karena aku bekerja di dunia, maksudnya aku nyanyi ini bisa diatur waktunya gitu. Betul. Jadi aku ya udah sih, jadi intinya aku juggle sama seluruh keluarga, jadi membesarkan anak aku dan suami terutama. Tapi in the other hand, ya kita nggak bisa bohong bahwa kita punya orang tua yang juga support. Kalau misalnya karena emang kita nggak pakai nyanyi dari awal kan, kita udah sepakat bahwa kita mau bener-bener fokus nih gitu. Jadi kita nggak ada babysitter atau apa gitu. Jadi ya udah, orang tua yang sesekali kalau misalnya emang aku sama dua suami lagi ada pekerjaan, kegiatan, palingan sama oma-opanya. Gitu. Tapi anak aku udah ini sih, udah mulai dia, dan karena dia udah terbiasa, dia udah bisa mandiri jadi. Mandiri ya? Wah, anak umur berapa? 7 tahun. 7 tahun, dan udah mulai mandiri? Iya, dia udah mulai kayak, aku udah bisa, palingan at least aku tahu bahwa ada, at least aku ada orang keluarga terdekatnya dia yang kita percaya lah kalau lagi sama dia gitu. Kayak gitu aja. Itu yang paling penting ya? Iya. Ya, jadi lebih intimate juga dengan keluarga, karena kalau kita percayakan sama orang lain juga belum tentu perhatian itu sepenuhnya ya. Iya, dan menurut aku mungkin ya itu dia privilege yang aku dapat adalah aku masih ada kedua orang tua yang emang kita dekat satu sama lain, dan suami aku juga orang yang dia menikmati being a dad gitu loh, gitu. Family man ya. Oke, very nice ya, tahu kehidupan Tanayu di balik nyanyi dan segala aktivitas tersebut. Kalau misalkan manggung, pastinya kan pakai makeup ya, terus kena lighting segala macam. Itu sekarang aja kita lighting tuh, saya cuma berapa jam ya, pagi Tanayu itu setiap hari mungkin kena makeup dan lighting seperti itu. Masalah apa yang dihadapin? Udah pasti kulit aku sensitif banget ya dok. Pokoknya yang aku rasain itu begitu aku sejak punya anak, sejak hamil, setelah selesai menyusui, itu kulit aku menjadi sangat sensitif dibanding sebelumnya. Could be hormonal. Iya, hormonal gitu kayaknya. Dan jadi ya kalau misalnya aku pakai make up yang kurang bersih gitu, palingan ntar ada aja jerawat, berentusan kayak gitu-gitu. Jadi aku sebisa mungkin pakai make up milik aku sendiri gitu. Jadinya ya salah satunya itu sih caranya. Jadi lebih hygiene ya? Iya, jadi lebih hygiene. Dan ini sih kalau aku ya itu permasalahannya jerawat di rahang yang tiada henti itu ya, hilang timbul. Dari remaja nggak sih? Remaja enggak. Justru bersih waktu remaja? Iya, remaja bersih, mau begadang, mau makannya juga terserah. Sama aku baik-baik aja gitu. Tapi begitu aku sudah jadi
bukan karena udah jadi ibu sih, aku rasa emang karena setelah aku menyusui hormonnya berubah atau gimana aku juga nggak ngerti, itu berubah gitu, kulitnya tiba-tiba jadi lebih sensitif, terus kalau make up ya gitu, ntar abis itu beruntusan, jerawat kayak gitu-gitu. Oke. Ya, tapi itu tidak membuat sahabat Glow Skin nggak mau punya anak kan? Tapi waktu aku hamil kulit aku bagus banget ya, sedih. Apa harus hamil lagi mungkin? Iya, jangan dong. Karena sekarang lagi viral bahwa gara-gara punya anak jadi lebih cepat tua. Oh gitu enggak, kan? Kalau itu bukan. Kalau itu harus botak sih dok kayaknya ya. Ya sebenarnya sekarang teknologi anti aging, anti penuaan itu udah sangat-sangat maju sekali ya, yang menunjang kebutuhan kita, kebutuhan kesehatan kita, penampilan wajah dan tubuh kita juga. Jadi kalau problemnya yang seperti dihadapi Tanayu tadi, memang masalah itu hormonal, kita bisa lakukan pemeriksaan hormonal, kemudian kita cek apakah memang terjadi ketidakseimbangan hormonal tersebut. Oke. Ya, nah setelah kita tahu apakah terjadi ketidakseimbangan hormonal tersebut, maka hormon-hormon yang mengalami ketidakseimbangan tersebut kita perbaiki. Ada beberapa cara, dengan dioles biasanya, atau cuman dengan injeksi. Jadi memang kalau misalnya ternyata setelah udah coba dari lifestyle, udah diperbaiki, kemudian dari lingkungannya juga udah diperbaiki, misalkan udah nggak terpapar lagi dengan polusi, kemudian ada pengobatan-pengobatan tertentu yang topikal tidak membaik, kita sarankan untuk memang dilakukan pemeriksaan hormonal tadi. Gitu. Okay. Ya, jadi ya seperti itu kurang lebih. Dan kalau misalnya kayak ini, aku penasaran aja sih. Kalau misalnya kayak ini kan aku juga merasakan ini terjadi setelah aku memasuki kepala 3 gitu loh dok. Itu ngaruh juga nggak sih? Mungkin apakah memang perubahan karena kehamilan, atau emang karena emang usianya kan udah tidak muda lagi ya gitu, atau ada perubahan usia gitu kan nggak sih dok? Itu saya tersinggung loh kalau tidak muda lagi. Usia 30 tuh masih muda banget. Iya. Ya maksudnya kan beda loh dok, sama kepala 2 kan. Oke, aku kepala 4 sekarang. Oh iya. Oke, aku kalau gitu kepala 4 goalsnya mau kayak dokter aja. You are my goals. Thank you. When we talk about aging penuaan, sebenarnya tanpa kita sadari dari usia 25 tahun kita sudah mulai mengalami penuaan sebenarnya. Ya, dalam dunia kedokteran, dunia anti aging disebut sebagai fase subklinis. Subklinis itu artinya belum tampak gejala yang bermakna. Jadi belum ada gejala apa-apa 25 tahun. Namun biasanya umumnya kalau kita cek hormonal kita tuh udah mulai agak sedikit menurun di usia 25 tahun. Jadi bagus-bagusnya tuh di puncaknya di usia 25 pelan-pelan dia mulai menurun. Nah, lifestyle itu sangat mempengaruhi. Kalau misalkan healthy lifestyle, maka itu akan sedikit terbantu. Tapi kalau lifestyle nggak bagus, misalkan makannya nggak dijaga, kemudian dia juga stres, istirahatnya juga nggak benar ya, pola tidurnya nggak benar, nggak pernah olahraga, kemudian junk food terus gitu kan, itu akan membuat aging proses akan lebih cepat. Apalagi misalkan too much alcohol. Saya tidak bilang bahwa nggak boleh minum alkohol sama sekali. If you go party somewhere, you can take a while to drink alcohol, maybe like that. Tapi kalau if you get alcoholism itu sangat buruk sekali. Dan rokok juga, even itu pasif ataupun aktif, itu juga mempengaruhi banget. Jadi itu akan mempengaruhi aging proses. Jadi hal-hal tersebut sangat perlu diperhatikan. Nah, kemudian setelah menginjak usia 35, penuaan itu mulai terjadi, namanya fase transisi. Jadi kita udah mulai lihat di wajah kita ada yang berubah. Waktu masih kuliah kok cakep banget gitu ya, cantik banget. Kenapa kok 35 tahun udah mulai seperti ini? Yang disalahkan karena udah punya anak. Tapi tidak selalu seperti itu. Karena yang sebenarnya seperti itu, karena lagi viral banget dan saya terkilik untuk sedikit mengulas tentang hal tersebut, bahwa penuaan itu tidak hanya karena tadi punya anak. Jadi proses alami penuaan itu juga terjadi memang karena hormon kita udah mulai menurun. Dan penuaan bukan membuat hormon jadi turun, tapi hormon turun terjadi penuaan.
seperti itu. Okay. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang kita kalau udah mulai dirasakan terjadi ketidakseimbangan hormon tersebut, kita cek. Nah, awalnya kalau mungkin kita lihat di wajah kita sudah mulai tampak tanda-tanda penuaan, misalkan kerutan, garis halus dan sebagainya, atau bahkan jerawat ya. Yang tadinya waktu usia 25 tahun kok baik-baik aja gitu ya. Menginjak 30 tahun kok udah mulai jerawat. Nah, itu juga bisa karena ketidakseimbangan hormon tersebut. Nah, terus bagaimana caranya? Mostly on our diet. Mostly. Ya, jadi ada 3 kelompok besar yang menyebabkan kita bisa tadi terpengaruh kondisi hormonal tadi adalah intake gula. Kalau kita suka makan yang manis-manis, atau kemudian susu, ya terutama yang dari hewan, too much dairy itu juga akan mempengaruhi kondisi hormonal kita, gitu kan. Bahkan bisa memproduksi komedo lebih banyak dengan dairy produk. Itu kemudian adalah lemak yang berlebihan, itu juga bisa menyebabkan tadi ya. Jadi kalau misalnya kita too much daging terus setiap hari, itu akan membuat komedo lebih banyak dan pengaruhi kondisi hormonal kita juga gitu. Jadi it's about balance sebenarnya. Jadi yang paling penting tadi banyak pola makannya diperhatikan. Ya. Banyak sayur itu akan bagus banget untuk kesehatan. Nah, setelah 35, di atas 35 itu namanya 45 tahun, ini mulai kelihatan banget, namanya fase klinis, udah mulai deh longsor semuanya. Ya, jadi tanda-tanda penuaan itu udah jelas banget. Udah dibilang jompo, padahal kan sebenarnya kalau kita olahraga enggak juga. Jadi sebenarnya it's about balance gitu. Kalau berarti kalau misalnya kalau aku sendiri sebenarnya as everyone know, aku treatment di Glow Skin udah cukup lama gitu, dan Thank you for trusting Glow Skin. Yes, for sure gitu, dan aku ngerasain progresnya. Dan abis itu aku combine sama diet juga. Misalnya diet as in bukan gak makan ya, diet tapi aku menjaga pola makan. That's jadi the thing. Ya eating consciously gitu. Jadi aku waktu dulu tuh aku bener-bener gak makan sayur dong, gak suka. But in my 20s I don't like veggies at all. Misalnya gak at all sih, cuman kayak picky banget. Nah, wait, Tanayu ini bisa jadi ambassador untuk gak makan sayur dia. Karena banyak banget orang, pasien-pasien kita yang memang dia lifestyle gak makan sayur dari dia remaja. Dan dia baru berasa setelah umur 30 kok banyak banget problem yang terjadi karena nggak suka sama sayur. Betul, nah itu kerasa banget. Nah terus sejak treatment di Glow Skin, getting better, tapi aku merasa terus kayak bersih, terus ada nih keluar lagi. Nah terus aku kayak ngobrol sama dokter, terus kayak ya ini mungkin artinya dari pola makan. Jadi yang aku rasain kan itu dia, jadi bukan cuma dari luar aja tapi dari dalam juga. Akhirnya aku mulai mungkin semakin dewasa, ternyata sayur kok enak gitu. Baru setelah dewasa ya? Baru kayak, kok enak? Akhirnya aku bener-bener ngerasain sekarang. Jadi bener-bener ini akhirnya acne itu keluar pada saat emang pada saat sebulan sekali gitu. Emang ada tamu bulanan gitu. Dan aku ngerasain. Nah, tapi kalau misalnya selain itu, apa sih dok gitu? Selain dari pola makan, dari ya tentunya perawatan dari luar gitu, ada lagi nggak sih dok faktor-faktor lainnya yang bisa membantu gitu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang jerawat, memang ada multifaktor, ada banyak sekali faktor jerawat, penyebab jerawat ya. Jadi ada kurang lebih 9 faktor jerawat yang kalau kita bahas di sini nggak akan selesai cukup lama. Namun yang paling banyak di usia-usia 30, harusnya kan setelah usia 24 tahun, jerawat itu udah mulai berkurang. Namun kalau dia menetap, apalagi di atas 30 tahun, it could be hormonal. Nah, hormonal tersebut tentunya apa yang menyebabkan itu? Makanan kita paling banyak, apa yang kita makan. Jadi kalau misalkan tadi setelah Tanayu rasakan setelah makan sayur, kok feel better gitu kan? Dok, berasa Kenapa? banget. Karena dia antioksidanya cukup banyak ya. Dia akan membantu untuk regenerasi sel kulit lebih bagus, kemudian mengurangi peradangan juga. Tentunya dia akan juga mengurangi jerawat karena produksi komedo kita berkurang ketimbang kita kebanyakan makan too much protein. Too much protein, apalagi yang hewani. Yang hewani itu akan memicu komedo akan lebih banyak. Jadi that's a simple thing. Gitu. Kemudian berikutnya adalah stres. Saat kita stres, maka ada hormon namanya kortisol yang akan diproduksi cukup banyak, tinggi. Lebih biasanya akibatnya kita gampang mengalami peradangan. Komedo yang menyumbat di pori-pori ya, kalau kita bilang di pilosebaceous, itu akan menyebabkan peradangan dan terjadilah penumpukan sel kulit mati, jadi jerawat. Jadi mulai dari makanan, kemudian stres juga mempengaruhi juga.
Kemudian biasanya juga pembersihan. Kalau misalkan kita pakai makeup, it's okay ya, once in a while. Tapi kalau terlalu lama, sebaiknya cepat dibersihkan. Jangan biarkan makeup sampai berjam-jam, apalagi tidur. Karena saat kita tidur itu adalah proses regenerasi yang paling baik. Ada penelitian menunjukkan bahwa saat kita bermakeup tidur, kita tidak membersihkan makeup saat tidur, maka proses penuaan itu akan jauh lebih cepat gitu. Ya, dan tentunya salah satunya adalah jerawat tadi itu membuat stres pada kulit dan muncul keluhan-keluhan seperti jerawat. Jadi kalau misalnya kita bisa memanage stres, terus conscious eating gitu, itu dan ya misalnya kita tetap rajin eksfoliasi dan lain-lain, itu sih, maksudnya secara hormonal juga itu bisa jadi lebih balance atau gimana dok? Akan membantu, paling tidak akan membantu. Jadi kita yang paling penting sebenarnya lifestyle tadi. Jadi lifestyle dan lingkungan itu mempengaruhi kurang lebih 70% sebenarnya. Gaya hidup kita dan lingkungan kita tuh 70% pengaruhi. Kemudian selebihnya baru tadi genetik kita misalkan ya. Jadi pertama ya yang paling penting adalah modifikasi lifestyle dulu. Kalau lifestyle masih udah diperbaiki, kemudian masih terjadi apa tadi yang kita sebut jerawat tadi atau keluhan-keluhan tadi, baru kita cek lebih dalam. Jadi yang paling penting di awal adalah paling simple, it's very simple, adalah perbaiki lifestyle gitu. Oke. Terus kemudian kan Tania udah coba Pico Laser di Glow Skin ya. Favorit aku. Bagaimana transformasinya? Aku paling favorit sih, Pico Laser is my favorite treatment. Yeah. Banget, karena kayak sangat nyata banget hasilnya. Karena kan jadi aku apa rasanya, sakit atau merah atau bagaimana? Cekit-cekit iya. Dan karena kulit aku sensitif mungkin agak merah, tapi merah itu nggak berlangsung lama sih. Kayak dalam beberapa jam, kalau aku biasanya udah sore gitu. Misalnya aku treatment pagi siang gitu, brunch time aku treatment, itu biasanya sore udah mereda gitu. Masih agak pink tapi udah mereda gitu, dan malam udah gitu. Jadi besok pagi pun udah bisa beraktivitas seperti biasa. Dan aku tuh ngerasain banget, karena kan waktu kemarin itu aku tuh bener-bener jerawat tuh gede-gede semua sampai leher. Terus sampai tadinya dulu tuh aku nggak pernah ada jerawat di pipi, ada jerawat di pipi gitu kan. Terus ada dark spots segala macam, dan itu cukup susah gitu kan dok ya hilangnya. Tapi dengan Pico Laser ya aku biasanya ada face therapy, habis itu Pico Laser itu membantu banget buat aku, sangat amat membantu gitu. Jadi benar-benar kayak habis aku Pico Laser mungkin cuman nggak terlalu ada downtime yang lama gitu. Cuman dalam 2 hari 3 hari udah bener-bener udah bagus. Udah bisa langsung aktivitas bisa langsung aktivitas, dan even besoknya sebenarnya udah langsung baik-baik aja gitu. Iya. That's the benefit of Pico Laser. Kalau kita bandingkan dengan laser konvensional yang sebelumnya, memang waktu pulih yang seperti disebutkan oleh Tanayu, Pico Laser itu waktu pulihnya lebih cepat. Iya, itu lebih cepat. Biasanya kalau laser yang lain bisa berhari-hari. Terus kemudian berikutnya adalah benefitnya. Benefitnya karena dia lebih powerful, otomatis dia bisa memberikan efek terapi itu lebih cepat dan lebih efektif, terutama untuk tadi pigmentasi dan bekas jerawat. Nah, umumnya kalau misalkan memang masih ada jerawat aktif, kita kombinasi treatment, kita lakukan dulu yang jerawatnya kita treatment dulu supaya dia reda, nggak aktif lagi, baru kemudian kita lakukan si Pico Laser tersebut. Gitu. Oke, karena aku tuh berasa banget tuh setiap habis Pico Laser, besoknya tuh kayak langsung pori-porinya much better. Kalau bahasa non klinisnya, pori-porinya kecil gitu loh, pori-porinya nggak kelihatan kayak wow kulit aku sangat amat flawless gitu. Ya terus kalau misalnya kayak gitu bisa berapa kali sih dok Pico Laser tuh dilakuin dalam sebulan gitu, atau bisa tiap minggu atau gimana gitu? Pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi itu sering banget juga ditanyakan oleh sahabat-sahabat Glow Skin. Pico Laser itu umumnya kalau kita gunakan power yang cukup, kita bisa lakukan sebulan sekali. Ya, jadi karena turnover kulit itu kurang lebih 28 hari. Namun kalau misalkan dokter menggunakan power yang rendah, low fluence kita sebutkan, maka itu bisa dilakukan 2 minggu. Ya, jadi tergantung dari goals dari pasien dan juga prosedur yang dilakukan oleh dokter. Jadi range-nya bisa 2 minggu sampai 4 minggu gitu. Oke. Kalau misalnya kayak gitu berarti berpengaruh nggak sama skin barrier gitu-gitu gimana? Kalau Pico Laser tuh memberi pengaruh nggak sih sama skin barrier?
Sekarang lagi trending banget tentang skin barrier ya. Jadi skin barrier itu adalah benteng pertahanan kulit kita. Jadi benteng itu kan melindungi. Sejatinya fungsi kulit itu kan melindungi sebenarnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pico Laser? Pico Laser itu kalau Tanayu punya senapan, punya target kan? Iya. Nah, target itu kalau Pico Laser dia punya chromophore. Targetnya adalah pigment, which is warna. Jadi warnanya apa? Melanin yang ada dalam di bawah kulit kita saat kita terkena terkena matahari itu akan menebal, warnanya jadi lebih gelap kulitnya. Kemudian apabila ada bekas jerawat, bekasnya jadi lebih hitam, itu bisa banget dengan Pico Laser tadi. Jadi dengan kita lakukan Pico Laser, maka warnanya akan lebih flawless, lebih cerah, lebih glowing of course. Nah, kalau untuk dark spotnya akan berkurang. Tapi apakah itu akan mempengaruhi dengan skin barrier? Tentu tidak, karena itu bukan target utamanya. Ya, biasanya setelah kita lakukan Pico Laser tadi, karena ada efek panas tadi, ada heat dari Pico Laser, walaupun tidak sepanas laser-laser yang konvensional, dia akan membuat regenerasi kulit kita itu lebih cepat, plus ada efek dari kolagen. Tapi kalau langsung ke skin barrier sih tidak baik. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau untuk memperkuat skin barrier tuh pakai apa, Dok? Nah, that's a good question also. Kalau kita ingin ke skin barrier kita lebih baik, tentunya kita bantu dengan moisturizer yang tepat. Kemudian protection, yaitu sunscreen. Itu paling bagus karena karena benteng pertahanan kita juga perlu perlindungan juga ya. Jadi selain kita berikan moisturizer untuk menjaga kelembapannya, apalagi kita di negara tropis, humid ya kan. Terus kemudian Tanayu mungkin juga kena makeup, kemudian atau lampu itu kan oksidasi cukup tinggi, itu kita perlu berikan moisturizer dan juga antioksidan. Nah, kalau untuk menghindari paparan dari sinar UV, penting sekali untuk menggunakan sunscreen. Walaupun di ruangan tertutup seperti ini kita banyak disorot oleh lampu ya. Lampu-lampu gini tuh ngaruh ya, Dok ya? Ngaruh. Bahkan layar handphone ada namanya blue light, itu akan mempengaruhi kondisi kulit kita juga. Iya. Makanya ada orang betul. Makanya beberapa orang yang sering main game gitu kan, gamer gitu kan, main handphone terus-menerus jerawatan. Karena efek dari blue light tadi itu juga mempengaruhi kulit dan bisa terjadi jerawat. Gitu. Iya. Jadi light itu penting banget. Aku sering dipaksa main game lagi, mana aku gimana dong? Jadi screen time perlu dibatasi juga sebenarnya. Screen time, kita bilangnya screen time ya. Jadi dibatasi juga supaya kita tidak banyak terpapar oleh sinar yang membuat aging process atau tadi jerawat pada wajah. Jadi walaupun di dalam ruangan main game kita tetap harus pakai sunscreen ya? Harus pakai sunscreen. Penting banget gitu. Jadi the thing that we should do after cuci muka, kemudian mau beraktivitas ya sunscreen, kemudian kalau cuci muka lagi apply sunscreen lagi, even at night if you go somewhere put sunscreen. Even teenager gitu misalnya masih, itu mereka juga tetap karena aku tuh baru pakai sunscreen itu aware baru umur 20-an juga. Iya. Jadi sebenarnya dari masih teenager pun tetap harus butuh pakai sunscreen ya, Dok ya? Harus, bahkan bayi pun perlu pakai sunscreen. Iya, anak-anak perlu pakai sunscreen. Kenapa? Anak-anak yang sering aktivitas di luar, terpapar matahari, mereka bisa terkena keluhan-keluhan yang mempengaruhi kulit mereka juga, yang warnanya tidak rata seperti itu. Oke. Penting sekali sunscreen, apalagi kita di negara tropis. Tanayu, pernah nggak sih insecure ya dengan komentar-komentar netizen kita yang julid ya di sosmed ya? Kalau insecure sih enggak sih, Dok. Cuman ya kalau misal enggak sih, aku sejauh ini mungkin di Instagram aku followers aku cukup baik-baik. Ada budiman semua ya. Budiman gitu. Tapi ada mungkin 1-2 kadang-kadang di postingan-postingan tertentu gitu yang mungkin buat followers baru atau misalnya orang lama yang baru kenal aku yang sekarang gitu ke-trigger itu. Tapi aku nggak pernah benar-benar tiba-tiba jadi down atau insecure cuman gara-gara komen atau apapun dari netizen gitu sih, karena
ya yang tahu kita kan dan orang-orang terdekat, jadi ya nggak perlu di ini sih loh. Gitu. Wow. Jadi caranya bagaimana kalau misalnya sampai terburuk komennya sekalipun Tanayu nggak pernah gubris? Aku nggak pernah gubris kalau misalnya tapi kadang-kadang ada nggak sih sampai ada gitu? Aku kayak pernah ada satu komen yang masalah rambut terutama kan aku pernah ngebotakin, pernah warna-warni, pernah maksudnya terutama aku beberapa kali sering terima komen soal rambut kan, karena terutama waktu aku botak, waktu aku buzz cut. Oh ya? Iya. Terus kayak ada aja yang komen kayak yang mau saya perempuan lebih cantik rambutnya panjang kayak gitu-gitu kan, dan kasihan suaminya kayak gitu-gitu adalah gitu. Tapi ya itu kan balik lagi gitu juga sebenarnya menurut aku sosial media itu kan sebenarnya free platform yang kalau misalnya kita gunakan dengan baik itu bisa jadi sesuatu yang baik gitu. Jadi to express yourself gitu, atau banyak lah express yourself, membangun bisnis banyak gitu sebenarnya gitu. Dan pada saat dan harus aware gini sih menurut aku, pada saat ngepost di sosial media udah harus aware pada saat kita ngepost, terutama nggak close friend nih, itu kayak kita ngelempar jaring, ngelempar makanan di tengah lautan, pasti akan ada banyak ikan yang kejaring. Nah, karakternya kan macam-macam. We have to be aware about that. Jadi aware bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita post akan mengundang banyak komentar, reaksi ya mengundang reaksi, entah reaksinya bagus ataupun tidak. Jadi ya udah, kita udah tahu gitu resikonya. Nah, pada saat aku buzz cut tuh kayak adalah kayak gitu. Ya palingan ya aku jawab aja kayak ini bikin saya happy, dan sebenarnya kadang-kadang aku tuh ngakuin atau ngepost atau berekspresi, itu kan salah satu bentuk ekspresi diri, dan aku juga pengen secara tidak sadar pengen langsung atau tidak langsung itu tuh salah satu salah satu cara dari diri aku bahwa perempuan itu punya banyak bentuk ekspresi dan dia berhak untuk berekspresi dari luar dari dalam dengan caranya masing-masing selama itu tidak melukai orang lain gitu. Jadi ya udah, mau saya rambut pendek, saya rambut panjang, mau saya botak, it's fine gitu, dan nggak apa-apa gitu. Perempuan nggak harus rambutnya panjang gitu, nggak harus seperti apa gitu, nggak salah. I agree with you. Kalau kita lihat Tanayu di setiap kesempatan rambutnya tuh berubah cepat ya. Dan itu tuh terjadi baru pas udah menikah, Dok. Oh iya, waktu sebelumnya nggak pernah diapa-apain. Waktu aku tuh pas awal nikah rambut aku segini. Makin lama makin pendek. Apa sebenarnya yang dicari? Abis. Apa sebenarnya yang dicari dengan bergonta-ganti model rambut seperti itu? Mungkin kayak aku baru kalau mikir mungkin subconsciously. Dulu tuh waktu aku SMP rambut aku pernah ungu. Terus dijemur di lapangan sekolah. Ibu guru, bapak guru tolong ya. Ya emang nggak boleh kan. Ya emang aturannya tidak boleh. Dan mungkin kan pada saat dewasa, terus begitu aku udah menikah, dan kebetulan aku punya pasangan yang support, memberikan aku kebebasan gitu. Ya udah, jadi justru aku pada saat sudah untungnya proses fase aku sekarang ini justru ngasih aku ngebuka boundaries yang ada di dalam diri aku sebelumnya gitu. Gitu. Apa yang belum dicoba untuk hairstyle yang belum dicoba? Apa yang belum dicoba? Rambut apa ya? Banyak sih sebenarnya. Apa cenderung mengikuti tren atau Tanayu berusaha untuk membuat tren sebenarnya? Enggak, sebenarnya maunya sendiri aja sih. Aku tuh kayak lagi pengen rambut yang kayak ada yang baca buku Putri Kaguya gitu. Oh, Japan. Komik gitu. Komik Japan gitu ya. Yang gitu. Oh, oke. Tapi karena rambutnya pendek jadi nggak panjang-panjang deh, gatel nungguin panjangin. Oke, para hairstylist luar sana mungkin bisa kasih solusi buat Tanayu ya. Gimana biar saya kuat manjangin rambut? Ya, tentunya pastinya ada solusi ya untuk itu ya. Ada sih. Iya, betul. Nah, kalau kita bicara tentang healthy, apa pendapat Tanayu tentang beauty inside out? Beauty inside out. Pendapat aku sebenarnya apa yang terpikir? Yang terpikir nyaman dengan apa yang kita punya, yang ada di dalam diri kita dan di luar diri kita.
Nyaman. Sebatas apa? Apakah udah deh nggak usah mandi deh hari ini, nyaman nggak? Ya enggak, itu pasti kita kan. Nah, iya, itu pasti nyaman kayaknya, pasti kayak nyaman dan sehat gitu. Nyaman dan sehat gitu, sehat buat diri kita dan tentunya juga kalau kitanya sehat lingkungan kita juga kebawa sehat kan. Gitu. Jadi ya buat aku dimulai dari situ gitu. It's about lifestyle ya? It's about lifestyle, it's about how you think, it's about how you feel about yourself. Bagaimana kamu menerapkan healthy lifestyle tersebut? Kalau aku sekarang sebenarnya kayak yang tadi dokter bilang sih, memanage stres. Terus karena nggak mungkin kita nggak ada pressure atau nggak ada permasalahan dalam hidup, itu akan selalu ada selama kita hidup, pasti masalah ada dan masalah helps us grow gitu. Jadi ya that's fine gitu. Jadi kita harus belajar memanage itu, belajar bahwa setiap ada sesuatu yang datang kita mencari solusinya gitu. Jadi kita pikirkan solusinya, nggak selalu gampang. Terus dan merawat diri dari luar, merawat diri dari dalam. Itu kayak aku baru aware sekarang bahwa ternyata makan sayur itu penting. Dan itu akhirnya aku bener-bener ajarin ke anak aku juga gitu, makan sayur itu penting. Asupan yang seimbang, protein, sayur-sayuran dan karbo juga itu secukupnya buat badan kita. Jadi conscious eating sama olahraga. Pokoknya kayak sayang sama diri aja sih dok gitu. Sayang sama diri gitu. Kalau menurut aku sih kayak sebelum kita berpikir menyayangi seseorang di luar diri kita, sayang dulu aja sama diri sendiri. Dari situ kan juga akan attract another. Betul. Jadi mencintai sebelum kita mencintai orang lain, mencintai diri sendiri adalah hal yang penting ya. Kalau kita cinta sama diri sendiri kan kita jadi ngerawat diri. Iya betul, dan lebih mudah mencintai orang lain. Betul. That's about life. Kalau saya tambahkan tadi Tania sudah bilang manage stress, kemudian healthy diet, kemudian olahraga, ya kan, suplemen dibutuhkan juga untuk antioksidan, ya kan. Setuju ya. Terus kemudian pemeriksaan kesehatan. Benar. Iya, itu benar. Kesehatan. Jangan nunggu udah ada keluhan baru diperiksa. Jadi penting sekali untuk berkonsultasi dengan dokter. Jadi jangan main dokter-dokteran sendiri. Ya kan? Jangan main dokter-dokteran pakai Google ya. Iya, karena baik banget. Iya, betul, itu jadi tren sekarang, banyak orang Google aja kemudian dapat obat kemudian ngobatin sendiri. Iya, benar. Jadi itu salah satu bentuk kepedulian kita terhadap diri kita adalah menjaga apa yang kita konsumsi juga ya. Gitu, sesuai dengan petunjuk dokter. Gitu. Kemudian perawatan memang diperlukan, terutama untuk menjaga kondisi wajah tubuh kita tetap dalam kondisi yang prima. Gitu. Tanayu, luar biasa diskusi kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini. Saya berharap para sahabat Glow Skin luar sana mendapatkan banyak sekali manfaat dengan sharing kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan tentunya, dan di perawatan Glow Skin lainnya dok. Thank you for sharing. Aging goals aku umur kepala 4 kayak dokter ya. Harus lebih sebenarnya. Aging gracefully. Aging gracefully and aging beautifully. Dan aging gracefully itu not for lazy people. Harus tetap merawat wajah dan tubuh. Sekali. Thank you so much Tanayu, sukses selalu. Thank you. Demikian sahabat Glow Skin, sampai jumpa di Glow Skin Podcast berikutnya. Salam Glow Skin. Glow Skin.